Harta, tahta, jodoh. Jadi saya tidak mau beda-bedakan. Sama sebenarnya antara perempuan dan laki-laki. Iya. Jadi harta, tahta, jodoh ini selalu menjadi pergumulan yang kita alami. Dan bahkan menjadi ruang-ruang yang rentan. Yang rentan ya. Saya tanda kutip, saya caps lock, saya garis bawahi, bahkan saya bold ya. Bahwa rentan. Aku tidak akan seperti itu. Dia paling yakin dan percaya diri untuk tidak menyangkal Tuhan. Melainkan ternyata ia menyangkal. Dimanapun, terima kasih karena sudah terus mau menonton Bersaat Teduh Bersama di channel Makna by The Grace. Terima kasih karena sudah mau bersama-sama dengan kami di sini. Ada Kakak David, ada Kakak Marcel dan Kak Juan dan saya sendiri di sini. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang mau menguatkan dan juga mau membuat kita di dalam hari ini semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus itu selalu sangat amat mencintai kita. Walaupun mungkin kita sering berbuat dosa, mungkin kita menyangkal tentang kehendak-kehendak yang ingin Dia berikan kepada kita, membuat kita jadi lebih down lagi. Tapi hari ini kita mau belajar, kita mau bersungguh-sungguh untuk hadir dalam hadiratnya Tuhan. Dan kiranya mari kita mau bersatu dalam doa. Monggo silahkan Kak Marcel untuk pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih Kak Ino. Jadi sahabat Morning Grace yang ada di rumah, serta teman-teman yang hadir di tempat ini, sebelum kita memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau boleh mau hadir dalam setiap langkah kaki kami, hari demi hari ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh mau menyertai kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah dalam pembacaan ini memampukan kami untuk dapat menjadi pengikut Kristus yang setia dan berkomitmen tentunya hanya kepada Tuhan Yesus saja.
Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Amin. Kak Marcel, jadi saya tuh punya pertanyaan sebenarnya tentang, tadi mungkin sudah ke recall di awal, tentang bagaimana apakah ketika kita tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan, apakah itu adalah sebuah tanda kalau misalnya kita sedang mengkhianati atau kita menyangkal. Kita menyangkal keberadaan Yesus atau seperti apa gitu, atau seperti itu atau gimana ya Kak menurut Kakak? Ini pertanyaan Kak Ino sebenarnya sangat pas dengan apa yang coba kita renungkan pada pagi hari ini. Jadi pembacaan kita, saya akan jawab dalam berjalannya ya Kak Ino ya. Jadi pembacaan kita atau perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini itu terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-35. Injil Matius pasal 26 ayat ke-30 sampai ke-35. Boleh minta tolong Mas David mungkin untuk bisa bacakan? Matius 26 ayat 33 sampai 35 di bawah perikop Petrus akan menyangkal Yesus. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Oke, terima kasih Mas David. Iya, jadi sahabat Morning Grace yang terkasih serta teman-teman Kak Ino, Mas David, Mas Juan. Pertanyaan pertama yang mungkin ingin saya ajukan dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, siapa yang pernah mengalami hal seperti Petrus? Atau dalam artian, paling yakin, paling percaya diri, kalau misalnya pada ayatnya yang ke-33 ia mengatakan bahwa, di saat yang lain mungkin akan tergoncang imannya, tapi ia menyatakan bahwa, tidak, saya tidak. Aku tidak akan seperti itu. Dia paling yakin dan percaya diri untuk tidak menyangkal Tuhan, melainkan ternyata ia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi menarik untuk menjawab pertanyaan yang tadi coba Kak Ino tanyakan sebagai bentuk refleksian dan perenungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika membicarakan suatu penyangkalan atau menyangkal, itu bukan tentang sesuatu yang hanya keluar dari ucapan. Karena penyangkalan itu tentang denial, tentang disown. Dalam artian bagaimana pada akhirnya semua bentuk tindakan kita dalam setiap aspek kehidupan yang tidak mengakui keberadaan Yesus Kristus, atau dalam artian tidak mengikuti kehendak-kehendaknya, kita kemudian tidak mengikuti perintah-perintahnya, yang di saat akhirnya dianjurkan untuk hidup dalam kasih, ternyata kita tidak hidup dalam kasih. Itu suatu bentuk penyangkalan yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Hal ini yang seringkali kita lupakan. Jadi dalam artian, saya tidak menyangkal kok. Petrus yang menyangkal, saya tidak. Jadi sebenarnya ketika tindakan kita yang kita lakukan hari demi hari itu ketika tidak sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu suatu bentuk penyangkalan yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi hal yang menjadi poin penting atau menjadi perenungan firman Tuhan kita kali ini, jadi bagaimana sih sebenarnya dalam tantangan-tantangan kehidupan kita saat ini, itu seringkali kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan. Dihadapkan dengan suatu pergumulan dan tantangan yang justru malah mengarahkan kita untuk mau menyangkal. Contoh misalnya pergaulan. Dalam pergaulan keseharian yang kita lakukan dalam lingkup sosial ya, misalnya ada teman-teman dianjurkan untuk, mencuri yuk. Misal mencuri atau melakukan setiap hal yang justru tidak indah lah di mata Tuhan. Itu suatu bentuk penyangkalan yang kita lakukan. Karena pada akhirnya ketika kita melakukan hal itu, kita tidak takut akan Tuhan. Paham maksud saya? Paham. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak indah pada mata Tuhan, otomatis kan mengindikasikan bahwa kita tidak takut akan keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi ketika kita melakukan hal itu, sama saja kita menyangkal atau menolak keberadaannya.
pada poin itu sebenarnya ingin saya tegaskan bahwa dalam kehidupan kali ini, seringkali penyangkalan-penyangkalan itu terjadi. Baik dalam pergaulan, baik dalam kehidupan pekerjaan mungkin kan, kita sering dihadapkan dengan apa? Harta, ya kan? Tahta. Waduh, ujungnya mana nih? Jodoh. Oh iya. Iya kan? Tahta, Jodoh. Iya kan? Oke. Harta, tahta, jodoh. Jadi saya tidak mau membeda-bedakan. Sama Betul. sebenarnya antara perempuan dan laki-laki. Iya. Jadi harta, tahta, jodoh ini selalu menjadi pergumulan yang kita alami dan bahkan menjadi ruang-ruang yang rentan. Yang rentan ya. Saya tanda kutip, saya caps lock, saya garis bawahi, bahkan saya bold ya. Mantap. Bahwa rentan. Lengkap. Karena manusia ini pada dasarnya rentan. Rentan terhadap sakit penyakit, iya tidak? Betul. Ketika ia tidak menjaga kesehatan. Ya, imun tubuh. Imun tubuh jadi turun, akhirnya dia rentan terhadap penyakit. Begitu juga rentan dalam untuk menyangkal. Ketika ia tidak menghidupi dirinya, ia tidak menjalani kehidupannya dengan rasa takut akan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita berkaca dalam konteksnya Petrus, boleh minta tolong baca ayatnya yang ke-33? Oke, sebentar. Ke-33. Oke, ayat yang 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Ini menjadi penekanan saya. Pada ayat ke-33 ini ditekankan tentang keakuan dari Petrus ini. Tentang egonya, tentang rasa percaya dirinya bahwa ketika orang lain tergoncang imannya, sekali-kali aku pun tidak akan tergoncang imannya. Karena apa? Dia terlalu percaya diri. Akan apa? Kemampuan, akan kekuatannya. Bahwa dia bisa. Saya tidak akan tergoncang. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman sudah pasti tahu kan? Bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, nyatanya Petrus sudah menyangkal Yesus. Hal itulah yang sering kita lupakan. Ketika pada akhirnya kita sudah sadari kita rentan, tapi kita masih terlalu percaya diri dan tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, justru malah membuat kita jatuh. Seperti itu. Lalu mungkin ada pertanyaan, atau mungkin baru sadar, lalu bagaimana ketika mungkin saya dalam kehidupan saya ternyata sudah menyangkal Tuhan dalam kehidupan saya yang saya jalani ini. Ketika misalnya melalui perenungan ini, dia tersadar, saya sudah menyangkal ternyata ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki. Lalu bagaimana? Nah ini yang menjadi poin penting kedua saya. Bahwa pada poin pertama, pada akhirnya jangan kita terlalu percaya diri dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi baiknya kita mengandalkan Tuhan juga. Dan poin kedua saya, ini tentang Petrus juga. Jadi belajar tentang Petrus itu bukan hanya tentang bahwa, dia ini menyangkal. Tapi ternyata ada aspek positif. Merujuk pada perubahan. Apa yang membedakan Petrus dan Yudas? Oke, iya, benar-benar. Dia mengakui. Ia mengakui. Oke. Yudas menyesal dan tidak mengakui. Ia akhirnya tenggelam dalam penyesalannya, yang kemudian akhirnya ia memilih jalan bunuh diri. Tidak seperti Petrus. Ia menyadari, ia mengakui, ia berubah. Jadi ada perbedaan. Jadi bukan tentang karena memang dosanya Yudas paling besar. Tidak. Jadi tidak ada dosa yang besar, dosa yang kecil. Semua dosa sama. Sama dosa. Tapi tentang bagaimana kita meresponi kesalahan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa meresponi itu untuk pada akhirnya mengakui dan berubah. Nah itulah yang menjadi penekanan dari Petrus ini. Jadi bagaimana ia tidak lari dari penyangkalannya tersebut, melainkan ia bertanggung jawab untuk bisa menanggung konsekuensinya. Kenapa saya bilang konsekuensi? Pasti ada konsekuensi dong ketika dia menyangkal. Betul. Saya bayangkan Petrus kan juga melakukan pekabaran Injil ya. Saya bayangkan dia hidup dalam jemaat, lalu jemaatnya begini. Lagi dia khotbah misalnya firman, jemaatnya di belakang, itu Petrus yang menyangkal Yesus ya. Iya, bayangin tidak di gereja begitu kan? Atau mungkin dalam konteks kehidupan kita yang kita alami sekarang, misalnya kita sudah buat kesalahan, kita mengakui dan mau merubah. Tentu kan ada tantangan. Tantangannya bukan hanya pada diri kita, tapi eksternal luar kita pun juga kan pasti ngomongin, orang yang udah tahu nih, orang udah Mas David itu, yang curi HP waktu itu untuk bisa buat podcastnya, misalnya gitu kan. Misalnya. Jadi selalu ada tantangan atau konsekuensi yang akan kita hadapi. Tapi titik tekan kita ialah bagaimana kita bertanggung jawab dalam perubahan itu. Untuk pada akhirnya bisa terus hidup dalam Kristus. Jadi 2 poin utama saya untuk menjadi penekanan pada pagi hari ini. Jadi bagaimana kita jangan sampai terlalu percaya diri dengan kemampuan kita. Tapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan juga.
Karena sekali-kali kita juga bisa jatuh. Dan poin kedua saya, ketika sudah jatuh, bagaimana kemudian kita bertanggung jawab untuk terus meresponi itu. Meresponi kesalahan yang kita telah lakukan dan berubah dalam kehidupan kita. 2 poin itu yang saya kira dapat menjadi perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Ya baik, berarti kita harus terus untuk bisa melihat bagaimana POV-nya Tuhan ya untuk kita. Dan ketika kita mungkin kita sudah jatuh dan segala macamnya dengan apa yang sudah kita lakukan, bagaimana kita untuk balik lagi kepada Tuhan. Betul. Seperti itu? Iya, betul Kak Ino. Puji nama Tuhan. Oke, silakan untuk pimpin kita doa untuk mari Kak. Sebelum kita kembali ke dalam keseharian kita, untuk melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh berikan, boleh anugerahkan dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Dan dalam kesempatan kali ini Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus terus berdiri dan bangkit. Meskipun kami mungkin telah jatuh berulang-ulang. Kiranya Tuhan mau menguatkan kami, menyertai kami selalu ya Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya meskipun kami melalui lembah kekelaman sekalipun, tapi ketika Tuhan beserta kami mampu untuk melewati hal tersebut. Dan oleh karena itu Tuhan, sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami mohon penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin.